N. Jadi salah paham nanti. Padahal LPC KNN itu kan membentuk sistem pengenalan dan pengujian. Ya, sepertinya mungkin dibalik. Misalnya penerapan metode LPC KNN dalam pengenalan dan atau pengujian membaca Al-Quran atau tajwid. Mungkin itu, mungkin. Iya, Pak Win benar. Pak Win ya betul sih Pak, harusnya judulnya tuh misalnya implementasi metode apa untuk apa gitu ya. Karena kalau kesannya begini Bu Yulia, saya juga kayak, jadi kita belajar baca jadi pakai LPG. Iya, padahal mah itu metode untuk membuat aplikasinya gitu. Nah, jadi mungkin menerapkan atau metode LPC dalam, saya nggak tahu nanti kita lakukan pengenalan pengujian membaca. Nah, sekarang kita mau kunci membaca Al-Quran atau tajwid aja, atau dua-duanya mau ditulis silakan. Kalau dua-duanya dalam kurung ya, karena membaca Al-Quran dengan tajwid itu sama artinya. Oke. Nah itu dulu dibanding. Nah, akibat daripada itu otomatis ini nanti tolong bukunya Bu Yulia ya, ini masih pakai jurusan masih Pak Milda lagi namanya. Iya. Oh iya Pak. Udah nggak ada jurusan Kak Prodi. Kak Prodinya kayak Pak Yusuf kan Pak Iwan. Iya Pak. Ya baik. Akibat dari ini semua otomatis ada beberapa perubahan tentu. Seperti contoh abstrak tentu jadi berubah ya, banyak ini. Karena di abstrak juga tolong susunannya jangan seperti ini. Susunannya tuh yang bagian belakang masih tanda tanya. Anda cuma ngomong sebesar 87, ayat 2 sebesar gini-gini. Artinya apa itu? Nah, nanti kita balik lagi ke situ deh. Ya, ini soalnya saya harus hati-hati karena ini hukum Al-Qur'an nih. Ada ngeri juga, takutnya kalau yang membaca orang-orang IAIN atau segala macam bisa masalah nanti. Nah, ada sedikit yang saya lihat baik adalah di rumusan masalah. Rumusan masalah Anda ada sudah cukup baik. Bagaimana cara memeriksa pelafalan tajwid Al-Qur'an. Nah, berarti udah, jadi judulnya cocok nih sama rumusan masalah. Judulnya harus diganti. Bagaimana cara mengenal Al-Quran menggunakan metode LPG. Nah ini yang agak nomor 2 agak harus diperbaiki. Pengenalan Al-Quran menggunakan metode, artinya membangun mungkin ya. Bagaimana mencocokkan data latih menggunakan KNN. Nah ini mungkin nomor 2 dan 3 disempurnakan dulu kalimatnya. Nah tujuannya di sini ada kata-kata membangun sistem pembelajaran hukum baca Al-Quran, hukumnya nanti buang. Ya, nanti disesuaikan dengan metode LPC dari pembuatannya. Kata-katanya di sini adalah pencocokan data latih. Berarti pengujian ya di sini ya. Ya. Oke. Di sini sudah muncul sebenarnya. Yang saya cari-cari kemarin rasanya ada nggak ya kemarin. Jadi yang saudara pilih adalah tajwid mat tabi'i ya. Tabi'i ya. Nah, kan ada mat fari'i, ada segala macam dan lain-lain. Nah, di sini harusnya nih coba, bukan uji, saya juga bukan orang agama. Coba, apa itu mat tabi'i? Kalau huruf bertemu dengan apa sih Pak? Ya, huruf alif yang bertemu dengan yaitu saat huruf terletak pada sesudah tanda baca, atau sesudah terletak pada sukun, tanda baca kasrah, atau juga wawu dan seterusnya, itu dibaca 2 harakat. Iya. Ya. Nah, itu harusnya kamu kunci. Itu di situ. Berarti itu yang akan kamu pakai. Ya ta? Terus ditambah lagi yang nomor 1. Kamu menggunakan Al-Fatihah. Ya. Iya. Nah, coba saya tanya. Di Al-Fatihah di mana yang ada kita akan tanamkan mat tabi'inya? Nah, nggak digali ya. Di sini misalnya di ayat 1 di basmalah kan Rahman, Rahim. Man-nya itu M-nya harus 2, nggak boleh Rahman, gitu nggak boleh. Iya. Nah, artinya berarti di sini ada pengujian apa? Habis. Pengujian di mana kapan dia mengucapkannya 2 rakaat. Ya. Iya, Pak. Jadi nanti si penguji nanti contohnya tadi waktu di pengujian saudara yang sebutkan, oh ini salah. Salah di mana? Yang pembaca
oh itu kelebihan rakaatnya misalnya 3 karena dibandingkan dengan 1 rakaatnya gitu. Ya. Nah, itu mungkin karena saudara coba Anda katakan tajwid mat tabi'i. Setelah ruang lingkup ini di mana? Coba halaman berapa yang mengulas masalah itu? Nggak ada sih, Pak. Ya, tempelan. Padahal diungkap ya. Jadi saya balik lagi. Ya, ada ini jadi agak lumayan ini. Ya, karena jujur ini masalahnya hukum baca ya. Nanti kalau dibaca, nanti Bu Yulia di IN seminar gitu, wah bahaya nanti. Kalau misalnya ada sedikit salah. Jadi kita hanya mengambil dari satu hukum tajwid, yaitu mat tabi'i. Udah, berarti cuma ngandelin berkaitan dengan yang berkaitan dengan apa? Tadi 2 harakat ya, 2 harakat itu. Hanya itu yang kita kunci. Ya udah nggak apa-apa. Ini Pak dari apa? Paling itu ya. Ruang lingkupnya udah benar Bu. Di situ ada kata-kata. Nomor 1 udah benar Al-Fatihah, ya kan? Nomor 2 adalah pakai tajwid tabi'i, udah kan? Nah, itu dibalik. Harusnya habis membuat di Al-Fatihah itu yang ada tabi'inya itu yang mana aja, tandain, ya. Yang tadi saya kasih sedikit ini Par-Rahman M-nya, mim-nya ya, itu kan 2. Rahim, kenapa himnya? Karena ya mati tau, ya mati him. Nah, di situ, nah, Anda pecah dulu, dapat tau? Nah, kamu bunyikan apa data latih yang benar untuk itu. Data latih yang benar, masukkan. Nah, pas ada yang uji pakai pengujian, dibandingkan kan? Iya. Nah, karena ini resikonya data latih, berarti harus ikut sama yang tutornya. 2 harakat itu harus sama dia, nggak boleh dia 2, kita 3, nggak boleh, harus sama kan? Nah, disamakan. Jadi sehingga pada saat misalnya pengujian Al-Fatihah dinyatakan ayat 1 misalnya pas ayat 1 pas mimnya yang pertama salah, misalnya gitu. Ya. Ya kan? Saya sekali lagi, Hafiz sudah membuat mat tabi'i, tapi cerita mat tabi'inya nggak ada. Ya tahu? Nah, perkara masalah sebenarnya bagi saya, durasi 4-15 detik, frekuensi 400 segala macam, bab itu lebih mungkin ada kalimat yang sederhana saja, malah ini harusnya jadi kesimpulannya. Berapa lama durasi yang bisa diperlukan untuk mencapai itu semua. Jadi targetnya jelas. Ya jelas ya Hafiz ya? Iya Pak. Kita jadi hukumnya tadi ya, kan jadi setuju kita mau ngurusin tajwid. Tapi tajwidnya yang dipilih cuma 1 dari ada 12 ya kalau nggak salah teh. 12 kalau nggak salah, 12 atau 15. Saya lupa lagi. Nah, yang Anda pilih hanya 1 yaitu tajwid tabi'i aja yang cerita masalah alif alif terus ya, terus waw ya, yaitu hanya itu yang dia. Nah, terus kamu ngambil Al-Fatihah. Nah, di mana bagian Al-Fatihah di tulisan kamu, di buku kamu tunjukin, kasih tanda merah. Ini. Jadi di ayat 1 di mana, ayat 2 di mana, ayat 3 di mana? Ada nggak ayat 3? Nah, nanti waktu memasukkan ke metode ini kan harus ada yang bisa. Nah, sekarang kembali lagi, kemarin rasanya udah dibahas siapa yang baca ini yang menyatakan benar. Ustadz siapa? Oh, nggak tahu namanya. Atau ngambil download dari yang ada? Nggak ngerekam. Siapa yang baca? Nggak tahu Pak, dari dikit saya ngerekam gitu aja. Wih, nggak boleh. Mendingan kamu ngambil, nggak perlu harus yang benar sekali. Misalnya ambil ustadz yang biasa, yang memang kamu kenal, tuliskan identitasnya lah istilahnya, beri penghargaan ke beliau, dia pasti bisa. Nah, direkam, habis itu, terus sampai juga Anda nilai, Anda sendiri bisa nilai ya, ustadznya. Pas mimnya tadi udah 2 belum ya? 2, 1 kan kelihatan Rahman, Rahim gitu kan, kerasa ya. Nah,
Di situ kamu bandingkan. Jadi nanti pada saat pengujian nanti bisa kamu ngomong yang salah di bagian itu. Bagian mimnya yang salah, misalnya kayak gitu. Oh, setelah alifnya harusnya mimnya 2 harakat, dia harakat, tapi Anda membacanya 3 karena kelamaan. Misalnya contohnya pas dia baca gitu, istilahnya saking kebengong-bengong, Rahman gitu. Gitu kebanyakan salah berarti, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, itu ya. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, mengenai yang saya belum menyinggung masalah yang lainnya. Nah, sedangkan kaitan saudara yang berkaitan dengan presentasi, berkaitan dengan pengujiannya potong-potong secara LPC dan KNN itu sudah menurut saya sih nggak ada masalah. Nah, cuman yang pengenalan tuh LPC ya. Nah, yang pengenalan tuh yang mana? Saya nggak lihat deh tadi pengujian saudara. Yang menyatakan kalau yang menguji ya ada yang kan. Yang mengenalnya di mana? Aplikasi saudara bicara mengenalkan. Di pas dari preemphasis sampai efisiensi alpha. Enggak. Mengimplementasikan bahwa kalau mengenal itu kan kesannya belajar ya. Iya. Nah, padahal sistem saudara rasanya cuma menguji deh. Nggak ada mengenalnya. Mengenal untuk pengujian ya. Tapi kalau mengenalkan secara ke si pembaca nggak ada kan? Betul nggak? Aplikasi kamu itu pertama ngenalin dulu atau langsung uji? Ngenalin dulu, ini ayat berapa, terus hurufnya dicocokin. Ngenalin dulu. Coba yang presentasinya saya nggak nyimak. Bagian mana itu? Ada nggak? Yang mengenalkan dulu. Kalau pengujian saya lihat tadi. Yang bahkan saya juga baca. Tapi yang ngenalin yang mana ya? Mana yang mana? Yang ini, Pak. Mana? Belum muncul. Mana mengenalnya? Pencocokan tuh menguji. Mana? Nggak ada kayaknya, Pak. Nah, nggak kelihatan. Enggak, maksudnya pencocokan itu kan mengenali itu dengan metode KNN, itu pencocokan itu menggunakan metode KNN. Sebenarnya pengenalan itu mengenal pencocokan dari unsur pengujian kan. Jadi goalnya uji. Ya, dari data uji. Berarti aplikasi kamu ini sebenarnya targetnya adalah langsung nguji. Jadi tidak ada belajarnya, langsung uji. Nggak apa-apa, belajar itu ada 2. Ada belajar, ada nguji. Kamu langsung ujiannya. Ya. Kalau ngomong belajar, ada yang mau proses mengulang-ulang interaktif. Misalnya pas lagi membaca Ar-Rahman, salah, ulang. Rahman, kepanjangan. Nah itu berarti kenalin. Tapi kalau langsung diuji nilai, berarti aplikasi kamu tuh pengujian. Jadi kembali lagi judul. Jadi dalam pengujian, menguji pembacaan. Nah, langsung aja. Karena LPC-nya itu mengenalkan dalam hal mengujinya ya, dari bagian dari pengujian. Iya kan? Iya. Nah, seperti itu. Nah, paparannya nggak masalah. Jadi sebenarnya gini, terus terang. Apa yang saudara lakukan untuk kaitan LPC dan KNN, saya tidak koreksi. Sebenarnya itu susunannya udah benar. Hanya ruang lingkupnya harus ditegaskan. Kembali lagi, mana yang saudara bicara masalah mat tabi'inya sendiri. Ya toh? Nah, ya, Pak. Terus Al-Fatihah yang ada mat tabi'inya di mana aja. Terus gimana sih contoh yang benar? Pakai Latin dulu diterangin. Tuh ada 2 harokat. Kalau 3 nggak boleh. Dah, habis itu dibunyikan. Habis dibunyikan, diuji. Jadi nanti di pengujiannya harus muncul salahnya di mana. Di mata BI-nya tuh yang salahnya bagian mana. Nah, kalau udah seperti itu, ya selesai. Jadi sesuai. Ya, sesuai. Walaupun mungkin ada orang protes, kan ada berapa? 14 atau 12 mat itu. Kamu kok cuma 1? Ya nggak apa-apalah. Tapi harus diomongin loh ya. Di depan ceritain. Ada sekian mat.
14 kalau saya ingat saya sih, 14 mat. Kamu dalam penelitian kamu sekarang ini lebih konsisten di 1 mat dulu. Nanti di pengembangan selanjutnya dikembangkan lagi, jadi makin komplit. Ya nggak masalah, 1 tapi dalam gitu. Daripada banyak tapi nggak jelas. Jadi hanya ngurusin alif sama ya sama wow itu aja. Ya, itu istilahnya seperti itu. Jadi jangan sekedar tempelan, ya. Jadi, nah, terus saya kunci lagi, yang membaca harus benar-benar sesuai mata BI, nggak boleh ustad-ustadan. Ya, kalau Anda bisa download memang ada yang baik, ya, karena memang banyak ya, yang bisa Anda download sekarang ini juga banyak, dan udah benar silahkan. Tapi informasikan siapa yang membaca dan itu yang kamu ambil sebagai patokan. Tapi jangan yang internasional ini 2 rokatnya itu kepanjangan dia. Iya, Pak. Napasnya soalnya bagus. Ya, napas yang pendek aja 2 rokat. 2 harokat yang pendek ya. Baik, mungkin itu dulu. Nanti saya tambah lagi sambil saya coret-coret, saya coba bantu untuk biar ada prosesnya. Mangga Pak Asep dulu silakan. Iya, terima kasih Pak Win. Silakan Pak Asep. Ya. Saya belum melihat itu pengujian yang konsonan dan vokalnya ya. Yang bedanya di mana tuh, coba di hasil pengujinya. Kan ada yang 2 harokatnya itu konsonan, ada yang misalkan mim atau mungkin di bunyi nggak bunyi gitu ya. Jadi ada semacam ini apa namanya dalam al-alaq itu apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi falaq min syarri ma khalaq wa min syarri Nah, ini tabi'i ya? Loh Pak. Tabi'i mah nggak ada vokal. Kan alif, ya sama mim. Dengung semua ya. Nah, dengung semua Pak. Gitu ya. Iya, Pak. Kalau A, di A itu kan A-nya panjang ya, 2 harokat ya. Iya. Sedangkan yang gitu kan dia kan satu masing satu ini ya, satu warna ya. Iya, Pak. Mimba. Nah gitu ya. Jadi panjang perubahan dari huruf dengung ke huruf berikutnya. Nah, bisa dilihat itunya cara memisahkan itu. Paling dipotong cara motongnya. Dipotong per detik, Pak. Jadi udah di set gitu. Udah di set. Ya. Jadi panjang konsonan dengan panjang bisa dilihat jadinya spektrumnya coba. Yang konsonan sama misalnya A, mim. Apanya, Pak? Ya. Data latihnya, Pak. Data latihnya. Oh. Gini Pak, jadi per huruf bis, terus mil, sampai terakhir. Apa aja? Huruf apa aja sih yang di tesnya, data setnya? Data setnya semua Pak, per huruf. Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, gitu Pak. Rahmanirrahim. Oh, ini dari angkanya ya, bisa dari spektrumnya nggak bisa lihat? Nggak ada Pak, paling gini doang. Kalau untuk data latih. Waktu ditangkap itu
berbentuk apa? Ini hasil apa? Hafiz hasil ekstraksi ciri atau Koefisien sakralnya Bu, Oh, wap-wapnya. wafnya file warp-nya apa? mana? Susah ngelihat kalau dari angka itu. Ya itu angkanya apa tadi itu ekstraksi ciri atau apa Ini gitu. ekstraksi Iya. cirinya Pak. Iya, Berarti itu. ada keluaran LPC ya? Iya, iya. Kalau sinyalnya mah WAP mungkin file WAP-nya. Susah kalau pengen lihat di angkanya. Iya. Oh, Pak Asep melihat ini sinyalnya ya, Pak ya? Iya, betul, betul. Oh iya, coba tunjukkan Hafiz, Pak Asep ingin lihat sinyalnya. Sinyalnya Bu. Sinyalnya berarti dari WAV ya, file WAV. Iya, bentuk sinyalnya. Pakai apa Bu? Bisa coba aja di sinyalnya ada Adobe Audition nggak? Ada Adobe Audition atau apa gitu? Belum File WAV? diinstal Bu. Ya? Belum diinstal Bu. Oh, nggak Ini di bekas. ini ya. Bisa itu kalau ada Adobe Audition nanti file WAV-nya di open di sana kan keluar sinyal kan ya? Iya. Iya. Nanti juga mungkin di ini bentuk sinyal dari masing-masing tajwid kan bisa ditampilkan contohnya di laporan. Iya Pak. Oh, jadi nanti tambahkan yang diminta Pak Asep tiap yang berkaitan dengan tajwidnya Iya. apa ya? Iya, dataset, contoh dataset ya. Dia berdasarkan dataset. Ini ada sinyalnya nanti. Nanti semuanya simpan di lampiran itu Hafiz. Ya, ya. Semua Bu atau? Karena ini pengujian ya mungkin harus ya nanti dilihat aja lah semuanya itu seberapa karena pasti banyak gitu. Iya. Kenapa di satu lapis sekarang dia bobotnya lebih ringan dibanding yang 2 lapis. Belum bisa ya, belum bisa ditampilin ya. Iya Pak. Belum datasetnya. ada. Belum. Iya. Yang jadi apa namanya model siapa aja? Model data latih Pak. Nah, model data latih. Berarti dari teman Pak yang bisa baca Quran. Yang bisa baca Quran. Hanya dari ini Hafiz yang saya minta tuh dari yang kori-kori Al-Quran itu loh MP3 atau yeah. Yang dari MP3 itu kadang yang bismillahnya itu cuma bismillahirrahmanirrahim udah ya Bu. Oh gitu. Jadi yang bismillahirrahmanirrahim itunya suka nggak ada. Apanya tidak ada? Ada Ustadz Adi tuh, Ustadz Adi ada. Coba cari aja nanti dari Ustadz apa Pak? Ustadz Adi tuh. Ustadz Adi itu ada itu. Malah di kemarin di promosiin di TV. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang ada itu Ustadz siapa tuh? Ustadz Adi. Ada belajar itu tuh tahsin. Ya. Pak, belajar yang ada tuh coba di YouTube tuh banyak yang ustadz tahsin itu clear sekali itu bismillahnya itu. Jadi panjang pendeknya itu bagus, pas ayunannya juga pas gitu. Jangan yang yang biasa tuh nanti errornya banyak. Iya betul Hafiz. Kan kemarin saya minta kalau nggak dari MP3 atau dari YouTube karena itu sebagai data latih. Data latih. Kalau data uji mah nanti siapa aja. Yang penting data latih. Data latih yang penting. Kalau data uji mah ya siapa aja. Data latih itu harus dari masternya, dari expertnya. Iya. Dari yang menguasai lah gitu ya. Yang menguasai lagi pula bagus mahrajnya. Iya. Itu banyak tuh ya, yang pelajaran tahsin tuh. Iya. Nah kalau yang biasa yang nggak jamin itunya kualitas dari data latihnya. Iya Pak. Jadi mahrajnya juga mungkin nggak pas gitu ya. Panjang pendeknya juga mungkin kurang sedikit atau lebih sedikit, nah gitu. Dan itu kan harus tetap itu iramanya itu ketukannya harus tetap antar satu dengan satu lain itu sama.
Kalau hukum itu ketemu lagi sama, bentukannya sama. Iya. Jangan ada perbedaan. Nah, saya pengen lihat di itunya, di WAF-nya gitu. Kan kelihatan itu. Ya. Kelihatan. Iya, Pak. Ya. Saya kira kalau dari proses ya sudah banyak ya yang pelajaran LPC, MPC itu ya, itu udah nggak ada masalah. Mungkin dari segi pembuatan dataset dan bagaimana pengujian mungkin yang perlu diperhatikan betul seperti tadi kata Pak Win. Ya. Jadi harus memang di datasetnya standar yang memang iramanya antar satu dengan huruf berikutnya atau sebelumnya itu kalau mendapati hukum yang sama itu bentuk sinyalnya harus sama. Nah, ya bentuk sinyalnya harus sama. Ya. Nah, itu yang harus dicari. Misalkan dalam satu pembacaan asal itu untuk satu hukum itu harus ada tiga misalkan ya, masing-masing ada 3. Nah, itu harus dicari di data sampelnya, data ayatnya gitu kan ya, supaya kelihatan perulangannya itu memang sama, tidak ada perubahan kalau artinya menemukan hukum yang sama. Ya, Pak. Itu saja sih. Jadi kenapa harus saya ingin lihat itu bentuk WAP. Nah, saya kira itu udah dulu. Ya. Iya, Pak. Baik, mungkin Bu Yulia, saya tambahkan lagi Bu Yulia, punten. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Sep, silakan Pak Win. Baik, setelah tadi saya baca-baca coba ulang lagi. Jadi gini intinya, yang Anda kerjakan itu sebenarnya yaitu LPC KNN yang Anda uji segala macam sampai Bismillahirrahmanirrahim kata per kata, sebenarnya kalau mau diurut untuk seluruh tanda tajwid bisa semua, tapi kan jadi luas ya. Nah, jadi gini, secara LPC KNN memang Anda udah menjelaskan seluruh huruf. Nah, tapi dalam kasus penelitian kamu hanya bicara masalah mad tabi'i, yang bicara masalah hanya yang 2 harokat yang kaitannya sama yang setelah alif, kemudian ya, waw, nah itu aja. Jadi dipersempit gitu ya, dipersempit. Jadi kalau nanti ada orang mengembangkan di mat yang lain, dari modal yang kamu bikin tinggal ditambah, tinggal di istilahnya di parsing. Nah, kalau istilah saya itu parsing. Yang parsingnya yang untuk mat yang untuk ini kan 2 harokat, kan ada yang 5 harokat. Di Al-Fatihah itu ada yang 5 harokat, itu mat pari nggak salah. Nah, itu tidak kamu bahas. Nah, akhirnya jadi cocok sama Pak Asep tadi. Nanti bagian-bagian yang memang ada mat tabi'inya itu dikasih warna atau dikasih nyatakan, nih harus sama. Salahnya di sini. Tidak sama. Jadi peak-nya nggak sama. Tingginya nggak sama. Berarti Anda nggak nyampe 2 harokat. Atau bahkan kelebihan. Nah, misalnya. Atau satu harokat misalnya seperti itu. Nah, jadi di situ. Jadi sekali lagi yang datasetnya memang harus diperhatikan lagi, betul. Kemudian yang belum Anda parsing adalah di mana yang Anda kunci sebagai mat tabi'inya sendiri. Nah, itu belum kelihatan. Itu harus dilihatin. Nah, nanti ada yang baca. Jadi kita nggak ngurusin, misalnya contohnya, salah tadi pas ngomong pas bis itu bukan ngurusan matabi, itu lain. Matabi bukan bagian itu, matabi. Jadi Anda harus pokoknya cari ya di Al-Fatihah yang urusannya sama matabi itu yang bagian mana aja. Nah, bagian itunya yang tadinya berupa huruf Qur'annya itu kamu terjemahkan ke dataset. Ya.
Iya Pak. Dataset yang misalnya yang saya tadi misalnya Rahman M-nya itu yang di mana tuh dataset M-nya, MIB-nya itu di mana? Tak. Jadi kayak di apa ya, Hafiz? Kayak dikasih mark ya. Ini. Jadi nanti pas ada yang baca bagian marknya itu yang dites. Jadi bagian nguji bagian matabi'inya tok. Jadi nanti kalau memang sukses, oh ya Anda benar, baru satu tajwid itu, belum 14-nya. Ya nggak apa-apa kan. Nah, jadi nanti kalau udah dilengkapin, misalnya aplikasi kamu nanti dikembangkan sama adik-adik kamu atau kamu sendiri, lengkap 14 tajwid, baru selesai Al-Fatihah yang benar. Kan gitu. Nah, kamu tuh baru mencontohkan, nih lo pakai LPC sama KNN bisa ngecek yang tadinya terjemahan susah, kadang-kadang susah kan, Hafiz. Kalau misalnya ini teh 2 harokat atau 3 atau berapa ya? Kadang-kadang susah ngukurnya. Ya. Iya. Kalau misalnya orang sini kan pakai ketukan gitu kan. Tapi kan kadang-kadang susah. Nah, dengan teori pakai LPC KNN bisa ketahuan yang tadi Pak Asep minta secara apa? Spektrumnya. Oh, nggak sampai nih peaknya nih, berarti belum nyampe kamu. Masih salah. Nah, ngerti maksud saya? Iya, Pak. Itu harus dimunculkan. Suka atau tidak suka harus dimunculkan. Dan kali ini strict memang harus ada. Di samping tadi mungkin sepakat judulnya disesuaikan ya. Jadi nanti salah pemahamannya. Ya, nanti metode bacanya jadi pakai LPC, nanti bikin apa agama baru nanti, repot. Ya. Jadi harus dijawab. Jadi kalimatnya adalah tujuan kamu itu adalah harus menjawab perumusan masalah saudara. Nah, maksudnya baik dan benarnya khusus di satu tajwid yang kamu ambil. Itu aja. Oke, mungkin itu yang bisa saya bicarakan hari ini. Sekali ini, tetapi terus terang ini lumayan. Jadi sekali lagi, apa yang saudara kerjakan bagian belakang itu sudah benar, tapi cuman mark-marknya yang belum kelihatan. Seperti tadi kan kamu jujur, bagus jujur, untung jujur. Anda tulis matabi'i di bagian rumusan masalah, di bukunya nggak ada. Cuma di rumusan masalah muncul, tapi di bagian penjelasannya nggak ada. Terus berarti harus ada pengujian matabi'inya juga ya? Ya, justru itu. Udah dilakukan dari spektrumnya aja. Belum Bu katanya. Iya, belum katanya. Jadi pembuatan dataset matabi'i mungkin ya. Iya, betul. Dataset matabi'inya masukkan yang di Al-Fatihah, nanti ditandain. Nanti spektrumnya dikasih mark-mark. Jadi pas masuk ke mark itu, klik. Walaupun misal bisminya betul, tapi yang pas mimnya itu salah, disalahin. Karena kita konsisten ke matabi'inya. Gitu lah. Jadi dari 14 aturan, satu aturan yang kita uji. Gitu aja. Ya, harus ada. Nanti otomatis kesimpulannya pasti menyesuaikan. Ya, menyesuaikan kesimpulannya sejauh mana tingkat keberhasilan. Tapi sekali lagi, yang baca harus bukan hanya sekedar bisa baca. Ya, Pak. Ya, harus bener. Ya, banyak sih. Ya, mau ambil. Kalau memang kesulitan, boleh saya kenalin sama ketua pondok pesantren Asyafir, itu saya kenal baik. Beliau Ustadz Ghazali MA. Kalau mau ketemu dia pasti bagus. Jamin itu pasti bagus. Ya, dia yang di Surya. Bukan, yang di sini di depan apa? Di apa? Cijambe. Orang di sini pesantren Asyafir Bu, yang pesantren nomor 1 di Indonesia, di Bandung, menang deh. Bagus. Ya, itu daerah Cijambe, ujung Berung tuh Hafiz di sana. Ada di situ. Oh, iya. Ya, cuman sibuk pisan. Muridnya lumayan banyak deh. Baik, tapi coba cari dulu. Ya, yang saya tahu itu Ustadz Adi bikin, terus siapa yang Syafri, Dr. Syafri itu, dia juga nerangin, saya pernah ikutin juga di YouTube-nya. Nah, dia ada itu penjelasan itu. Cuman memang beda. 2 harokat orang-orang syekh-syekh seperti itu, 2 harokatnya itu panjang. Kadang-kadang kalau ngikutin nggak nyampe.
Nah, cari yang versi nyampenya kita lah, gitu loh. Ya. Iya. Tapi nggak masalah. Ya. Iya. Ada yang Iya. pendeknya itu kayak panjangnya kita. Iya. Kan tergantung pengaturan napas gitu ya. Nah, itu masalahnya. Pengaturan napas. Ya itu. Baik, itu aja Bu. Mungkin silakan. Ya, terima kasih Pak Winarno. Pak Asep, ada lagi Pak Asep? Misalnya. Ya mungkin ya itu pembuatan datasetnya. Oh, datasetnya ya. Ya. Itu aja. Ditambahin ya. Datasetnya Ya. untuk setiap Nanti materi. Dataset tabi'inya ya, tabi'inya. Iya. Kalau Nggak bisa usah ditandain semuanya. tapi tadi ketukannya ditandain per Harus ditanda, harus kelihatan. Tandain ya. Di Iya. map. Iya, Pak. Iya. Berarti nanti di aplikasinya ditambahkan ada mark itu gitu ini. Saya rasa Dari- bisa kok. Iya. Itu grafik itu pas ketemu itu di agak di warnanya beda atau di kayak di semacam di bar warna lain gitu kan bisa ketahuan. Oh, Tapi dari sinyal input awal Hafiz nanti Ya. dari input Oh. awal. Tapi di sana itu untuk ada jawabannya. jawaban. Bisa, ya, Nah, nanti kamu melenceng atau kurang pendek, kurang panjang, kayak gitu-gitu. yang salahnya aja Pak yang di mark itu. Ya, yang salah bukannya yang di Atau map. mata Sebenarnya mungkin Jadi gini, sekali ulangin. Kamu harus cari mat tabi'i di Al-Fatihah dari surat ayat 1 sampai 7. Dapat? Kamu terjemahkan ke dataset. Nah, datasetnya itu yang disinyalkan ditandain. Nanti yang diuji bagian itunya tok. Nggak usah semuanya. Oh. Walaupun kamu semuanya merekam. Tapi bagian itunya saja. Yang saya ngomong tadi. Misalnya di Bismillahirrahmanirrahim hanya mim sama khimnya. Nah, terusnya berikutnya. Kamu harus cari referensi mat tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Pak. Jadi nggak usah semua. Kamu nggak ngurusin yang 5 harokat, nggak. Ya, yang 5 harokat itu mat Fari apa nggak salah lupa. Saya banyak sih ada 14 sih. Saya juga bingung. Iya, Pak. Ya. Berarti huruf yang lain nggak usah di ini Pak? Nggak usah Tidak usah diuji karena kamu arahnya ke mata BI-nya aja. Tapi otomatis waktu ngerekam kan semuanya dapat. Iya nggak? Iya. Ngerekam Jadi, semuanya, cuma nanti tandai mana yang termasuk matobi'in di surat Al-Fatihah itu. Gitu. Misalnya gini, analoginya gini, ujian komprehensif. Nah, kalau ujian komprehensif ada matematik, ada biologi, ada segala macam. Bu Yulia hanya nguji matematiknya aja. Padahal mereka semua ngerjain. Jadi kamu ngerjain hanya mata BI-nya saja. Yang lainnya don't care. Gitu aja. Ya, Karena, nah apakah ini nanti dijadikan judul, monggo dibicarakan sama pembimbing. Kalau mau saya sih rumusan masalah udah cukup. Tapi kalau mau diarahkan di judulnya juga boleh. Jadi supaya langsung kelihatan. Karena hanya itu. Lebih spesifik di judulnya. Jadi kerjaannya apa? Tapi tetap ya cerita 14 matnya itu tampilin semua ya nanti di teori. Di landasan teorinya. Hanya satu. Kamu ngambil hanya satu. Jadi mungkin di landasan teori disebutkan dulu matobi itu ada berapa. Lalu nanti ambil yang hanya dikerjakan oleh Hafiz, yaitu matobi gitu aja. Jadi mat-mat yang lain, mat Fahri, mat Harid segala macam itu nggak usah diiniin. Tapi tetap ditulis di landasan teori supaya orang tuh tahu, oh mat tuh ada sekian, ilmu tajwid dari segi matnya ada sekian. Nah kamu ngambil cuma satu, nggak masalah. Namanya penelitian kok, nggak harus semua. Kalau proyek baru. Ya, Pak. Proyek mah semua. Baik, itu aja. Ya, terima kasih Pak Winarno, Pak Asep. Mau jam 3. Jam 3 nanti pakai Zoom Pak, nggak pakai Google Meet. Oke ya. Mungkin Pak Hafiz keluar dulu mungkin ya. Oh, Ya. keluar dulu. Ditutup dulu aja, oleh Hafiz ditutup dulu, nanti Hafiz keluar. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hafiznya keluar ya. Makasih Bu, makasih Pak. Ya.